Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragima an rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salaho qabla an yaghfiralahu. Aidin aidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Hari ini kita berkumpul dan dikumpulkan oleh Allah. Hari ini kita bersatu dan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia yang kotor pun oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan pada posisi dan situasi yang sama. Kita berdiri dan kita duduk di sini bukan karena ada ajakan, tetapi karena kita sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun pikiran dan hati kita ketika kita hadir di tempat ini hanya sekedar untuk melepaskan bulan Ramadan itu sudah tiba, kemudian sudah berlanjut dan itu sudah selesai. Tapi kita betul-betul hadir di tempat ini adalah sebagai sebuah sarana dan untuk mencoba kita bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Ada 3 detoksifikasi spiritual yang Allah lakukan kepada kita di bulan Ramadan. Yang pertama adalah al-batnu, perut kita didetok oleh Allah, dibersihkan oleh Allah racun-racunnya. Kemudian yang kedua al-qalbu, itu pun dibersihkan oleh Allah secara detoksifikasi alami. Kemudian yang ketiga adalah al-fikru, pikiran kita. Di bulan Ramadan semua itu dilakukan oleh kita, dan Allah secara alami dan secara tulah itu membersihkan racun-racun yang ada di 3 lokasi itu, di 3 organ tadi. Karena menurut para pakar bahwa sumber penyakit itu ada 3. Yang pertama adalah al-batnu, yang kedua adalah al-qalbu, yang ketiga adalah al-fikru. Rasul menyatakan, ma mala'u adamiyin wi'an syarron min batnihi, tidak ada tempat yang paling jelek kecuali perutnya. Maka oleh Allah dibersihkan perut itu dalam 30 hari, dalam 1 bulan. Karena mungkin selama 365 hari itu ada kotoran-kotoran, ada sesuatu yang syubhat, ada sesuatu yang haram, kemudian masuk ke dalam perut kita. Maka oleh Allah didetok. Maka dengan kalimat Rasulullah, sumber penyakit yang pertama adalah al-batnu, dari ataupun dari apa? Dari makanan yang kita masukkan ke dalam perut kita. Yang kedua adalah sumber penyakit yang kedua adalah apa? Al-qalbu. Inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad kita ada segumpal darah. Idza soluhat soluha sairu jasadihi, apabila bersih, apabila sehat itu atau organ itu, maka bersih semuanya jasadnya, dia akan sehat jasadnya. Wa idza pasadat, apabila organ itu rusak, pasada sairu jasadihi, maka apapun kondisi tubuhnya dia itu akan rusak. Dan yang ketiga, wasyaddul fikriyah tumitul ada, sumber penyakit yang ketiga adalah pikiran. Tidak semua orang sakit karena salah makan. Tidak semua orang sakit itu kalah atau salah konsumsi. Ada kemungkinan orang sakit itu salah hati. Ada kemungkinan orang sakit itu salah pikiran. Malahan hasil sebuah riset internasional, 80% penyakit terkadang itu disebabkan karena pikiran-pikiran yang kacau dari tubuh kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh Allah secara spiritual itu dibersihkan semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oleh Allah kemudian perut itu diakhiri bulan Ramadan dengan zakat fitrah. Al-zakat fitrah dikeluarkan bagi orang yang mampu dan yang tidak mampu. Karena ini bukan berhubungan mampu dan tidak mampunya, tetapi ini adalah sebuah fardu ain yang itu Allah atau Rasul tidak mengecualikan. Adapun nanti orang fakir dan miskin, kemudian dia harus ada kemampuan untuk mengeluarkan, karena Allah keluarkan racun dari sana dan itu dibersihkan. Mungkin karena yang masuk ke dalam perut kita ada yang syubhat, ada yang haram, maka zakat fitrah membersihkan itu. Makanya orang miskin pun dia tetap wajib dulu, Pak. Adapun nanti dia menerima itu sebagai haknya. Tetapi bagi semua seperti orang sholat saja, dia orang yang miskin yang kaya semua kena.
Adapun fasilitas orang miskin mendapatkan zakat dan ataupun zakat lagi itu urusan lain karena dia sebagai mustahik. Yang kedua, hatinya dibersihkan oleh apa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Maka zikir dengan Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, coba dengarkan kalimat-kalimat lantunan ketika dia takbir, baik itu yang dilantunkan ketika kita berangkat ataupun ketika kita berada di tempat ini. Takbir yang tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu menggetarkan hati kalau sudah bersih perutnya, Pak. Kalau sudah bersih hatinya. Makanya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Pertanyaannya, kenapa Ustadz saya seringkali berzikir tapi hati saya tidak menentramkan? Berarti masih ada racun di dalam tubuh kita, masih ada racun dalam hati kita. Kalau sudah bersih seperti orang di bulan Ramadan, Pak, getaran takbir itu luar biasa, terasa sekali nikmat dalam hidup kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil ham, a'la dzikri la ilaha illallah. Karena puncak dzikir adalah la ilaha illallah. Makanya nanti orang meninggal dunia, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapan hidupnya la ilaha illallah, dia masuk surga dan dijamin masuk surga oleh Allah. Begitu. Kenapa? Karena ini tatmainnul qulub. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir, lihatlah orang yang ketika sakaratul maut mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia seperti ketika Idul Fitri dakhala jannah. Artinya apa? Sebelum mati itu harus bersih dulu perut dari yang halal atau dari yang haram dan syubhat. Hati kita juga tidak boleh ada penyakit dan pikiran kita juga tidak boleh penyakit. Dan yang terakhir, Allah bersihkan detok pikiran kita dengan apa? Al-ilmu, dengan ilmu. Makanya khutbah Id ini adalah closing bulan Ramadan. Ini bukan seremonial, ini closing untuk menutup agar pikiran kita jernih. Makanya ketika khotib lagi ataupun lagi khutbah, nggak boleh ada aktivitas kecuali kita mendengarkan, karena ini closing learning disebutnya. Ini adalah sebagai penutup daripada bulan Ramadan. Terkadang maaf bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum bubar khotib itu kita sudah bubar. Padahal itu mengurangi. Apa bedanya dengan Jumat? Kalau Jumat itu khutbah dulu kemudian sholat, kalau sekarang sholat dulu kemudian khutbah. Ini sebagai penutup pembersih, Pak. Kenapa? Karena di momen yang sekarang langka 1 tahun sekali ini, oleh Allah itu dibersihkan pikiran-pikiran kita. Mungkin dari materi-materi yang disampaikan oleh para kiai, oleh para mubalik di atas mimbar pada waktu Id, ada yang mencoba ataupun membersihkan pikiran-pikiran kita dari pikiran-pikiran yang syuudzon. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, la tamutu nafsun, tidak boleh manusia meninggal kecuali dia bihusnidallah, atau kecuali dia sedang berhusnudon kepada Allah. Aidin aidat yang dimuliakan Allah, ini mukadimah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini dan dimanapun berada, kita mudah-mudahan dibersihkan oleh Allah dengan zakat yang kita sudah keluarkan, dibersihkan hati kita dengan zikir yang kita lakukan dan kita lantunkan, dan dibersihkan dengan ilmu-ilmu yang kita kemudian pelajari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pada waktu suatu saat datang dia ataupun menaiki sebuah mimbar. Fi darajatil ula faqala amin. Di lantai pertama, Bu, ya, Pak, di bagian lantai pertama Rasul mengatakan amin. Fi darajatis tsaniyah faqala amin. Naik lagi ke tangga kedua berkata amin. Fi darajatis salisah, ataupun di tangga ketiga Rasul mengucapkan amin. 3 kali Rasul ketika naik tangga mengucapkan amin. Faqalu, para sahabat bertanya, sami'na qala salasa barrotin amin. Ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali. Kenapa? Para sahabat bertanya, karena setiap ucapan Nabi dan Rasul itu wahyu. Makanya walaupun kalimatnya itu amin, itu ditanya. Kenapa? Karena takut nanti sahabat itu tidak tahu apa yang disampaikan Nabi itu bukan wahyu. Karena para sahabat tahu, wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Karena apa yang disampaikan Nabi semuanya wahyu. Makanya begitu beliau kalimat amin saja ditanyain, Pak, sama para sahabat. Kalau kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita itu bukan wahyu, makanya ngaberebet ge Bu 2 jam anger we sakapeung teu anu nanyakeun. Karena apa? Karena ucapan kita bukan wahyu. Kalau Nabi amin saja itu ditanya. Ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali. Katanya ada apa ini? Kemudian Rasul mengatakan, ja'ani Jibrilu ja'ani anifan. Barusan Jibril datang kepadaku. Betul kata sahabat. Aku tanya tadi,
Ya Rasul, kenapa kau mengucapkan amin? Berarti ada wahyu. Dan ternyata Rasul menjawab, ja'ani anifan Jibrilu. Barusan Jibril datang kepadaku. Para sahabat sudah punya jawaban bahwa Jibril sudah datang dan akan memberikan wahyu. Apa yang dikatakan Jibril sedang engkau ataupun mengaminkan? Jibril berdoa di hadapanku pada waktu itu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Apa doa Jibril? Sakia abdun ida ja'a Ramadan summan salaho palam yukbar lahu. Celaka katanya orang, selesai dia datang bulan Ramadan dan Ramadan itu selesai, tapi dosa-dosa manusia di bulan Ramadan tidak diampuni oleh Allah. Kata Rasulullah, amin, aku aminkan. Kemudian yang kedua, rogima anpur sakia abdun, celaka orang, ida wajada abawahu, dia menemukan kedua orang tuanya, au kilaihuma, atau salah satu dari kedua orang tuanya, walam yadkhilal jannah, tetapi tidak dapat memasukkan dirinya ke surga dengan adanya orang tua itu. Kata Rasulullah, amin. Yang ketiga adalah apa? Yaitu ketika Jibril mengatakan, ya Muhammad sakiu abdun, celaka orang, yaitu ida dukiroli indahu palam yusolli, maka apabila disebutkan namaku di pinggirnya dan dia tidak bersolawat, maka dia itu adalah orang yang celaka. Pakola amin, dan dia berkata amin. Aku aminkan yang tadi. 3 doa dari Jibril diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin aidin aidat yang dimurkai Allah, ini ada 3 poin, Pak. Yang pertama adalah apa? Jibril ini makhluk Allah yang tidak pernah dosa. Sedangkan Rasulullah adalah makhluk Allah yang dia dimaksum dari dosa. Ini sebagai bahan bagi kita semuanya. Kedua makhluk ini semua keinginan dan interaksi komunikasi dengan Allah lancar. Kenapa? Karena dua-duanya tidak punya dosa. Begitu aja Pak. Nabi dan Rasul dimaksum dari dosa. Jibril karena dia itu makhluk Allah yang tidak pernah dosa. Saya menyimpulkan dari hadis itu bahwa kalau ingin langsung kita berinteraksi dalam artian komunikasi kita lancar dengan Allah dalam konteks ketika kita berdoa dan beribadah dan direspon oleh Allah. Yang kedua adalah seluruh keinginan kita itu diberikan oleh Allah. Syaratnya cuma satu, harus bersih dosa. Itu aja. Yang mengganjal komunikasi dengan Allah itu dosa, begitu aja. Makanya dosa ada 2 yang diampuni oleh Allah. Yang pertama ada dosa yang diampuni oleh Allah tetapi tulisannya masih ada, itu namanya magfirah. Kan ada Bu, nanti dosa kita Pak diampuni oleh Allah tapi tulisannya masih ada di Lauhil Mahfuz, enggak dihapus itu. Itu namanya Allah mengampuni, caranya magfirah yang seperti itu. Tapi kalau dosa yang diampuni oleh Allah plus dia catatannya hilang dan tidak ada catatannya, itu semuanya di-delete oleh Allah, itu namanya afuun. Makanya dalam doa suka ada Rabbighfirli wa'afini wa'fu'ani. Malahan doa menyambut Lailatul Qadar, Allahumma innakal afuwu tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa? Karena Pak, ada dosa kita Bu yang diampuni oleh Allah tapi catatannya itu masih ada. Ada dosa kita yang diampuni oleh Allah tapi catatannya hilang. Kenapa? Karena ada 2 cara Allah mengampuni dosa kita. Bapak punya dosa ke istri Pak. Begitu Bapak minta maaf ke istri, itu ada 2. Kadang-kadang istri begini, "Ma, minta maaf ya, dosa-dosa Bapak. Sok dihampura ku mama. Ngan ulah sakali-kali deui, teh magfirah nu kitu teh." Napal kenes na di mamah eta nu 2011 ge aya kenes. Aya nangis aya nu anyar deui. Nah, eta teh artinya magfirah yang seperti itu. Tapi kalau ibu suami minta maaf dari kesalahan yang dia lakukan, lalu ibu ataupun memaafkan dengan begini, "Papa sudah lahir batin mama maafkan, Bunda maafkan, enggak perlu khawatir, bersih dina hate jeung pikiran." Tah eta disebutna apuun gitu, Pak. Bapak juga dari siapapun, maaf, ciri orang yang takwa cuma satu. Ciri orang yang takwa dalam bab dosa cuma satu. Wal afina aninnas. Jadi lamun urang aya jelema nu boga salah ka urang, tapi geus dihampura diungkit-ungkit keneh ta eta teh Pak tidak wa'afina aninnas, begitu aja. Berarti napal keneh dina hate jeung dina pikiran. Mun kitu mah teu bersih eta teh. Ya. Teh ari bapak-bapak mah gampil, nu hese mah ibu-ibu mah rapal we dina otak teh. Sakapeung punya geus 2 tahun geura inget deui di mana anu anyar teh. Kenapa? Karena maaf ibu, maaf bapak, berarti kita memaafkan orang tidak afuun, hanya sekedar gofaro. Begitu. Makanya Rasul itu hebat Pak. Kalau ada orang yang salah, beliau selalu tuntas itu. Tuntas dan tidak dipikirkan di otaknya. Tidak dipikirkan di hati atau tidak disimpan di hati beliau. Kenapa? Karena selalu tuntas.
Ada orang Yahudi ludahin Nabi setiap hari. Begitu dia tidak ludahin, kemudian ditanya, mana orang atau anak yang biasa meludahi saya, katanya. Sakit ya Rasulullah. Dijenguk oleh Nabi, kemudian dimaafkan oleh Nabi, digabruk bu, nepikeun ka syahadat. Ta eta Pak, kunci jelema takwa begitu. Jadi lamun aya nu salah ka urang diungkit-ungkit keneh eta teh can tuntas, eta teh can nepi, eta teh wal apina aninas teh. Tos baresihan bu, salaki, bojo panya hok baresihan. Komo ti budak mah. Budak minta hampura ka urang da keukeuh eta teh dihampura. Keukeuh we kitu. Tong sakali-kali deui. Teh teh Pak kalimat eta teh artina teu tuntas. Ya Bu ya. Dan ini banyak sekali Pak. Nanti mungkin kita kebejak punya karyawan, maafkan aja dia, udah maafkan, bebaskan dia pikiran, ngarah naon, ngarah ku Allah dihampura dosa. Maka dengan demikian, siapa orang-orang yang di bulan Ramadan itu rata-rata lihat Ibu, man qoma Ramadan imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min danbi, man shoma Ramadan imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min danbi. Kenapa Ustaz pakai goparo lagi? Karena ada kemungkinan tahun depan juga itu mungkin ada Ramadan yang akan datang lagi. Hadirin aidin aidat yang dimuliakan Allah. Ada 3 kelompok manusia yang tidak diampuni ketika bulan Ramadan selesai. Ya, pertama, innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina muntakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Yang pertama adalah orang kafir. Orang kafir datang bulan Ramadan tidak diampuni dosanya. Kenapa? Karena dia tidak punya wadah. Dia tidak punya wadah untuk diampuni. Wadahnya enggak ada. Itulah orang kafir. Walaupun dia banyak berderma, walaupun dia banyak melakukan kebaikan ataupun untuk siapapun, tapi tetap dosa dia tidak diampuni karena tidak ada wadah untuk mengampuni dosanya. Orang kafir tidak. Ya. Dan ini Ibu, Bapak yang harus kita pahami sekali. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan, barang siapa yang dia itu tadinya dia beragama di luar Islam, lalu dia masuk, maka semua kebaikan-kebaikannya akan diakumulatifkan ketika dia itu kafir, ketika dia masuk Islam. Dan ketika dia itu masuk Islam, Bu, maka kejelekan-kejelekan dia dihapus semuanya. Itulah nikmatnya. Makanya mu'alaf itu kengeng zakat. Jadi ada Pak. Sebagai apa? Sebagai penyempurna begitu. Sedangkan orang muslim yang dia keluar dari akidahnya, maka ketika dia itu keluar, semua kejahatannya diakumulatifkan, langsung dimasukkan ke dalam catatan amalnya, dan kebaikannya itu kemudian dihilangkan oleh Allah. Itulah bedanya. Makanya orang kafir tidak punya wadah. Tidak punya wadah walaupun banyak melakukan kebaikan. Saya pernah bertemu dengan seorang profesor, dia penulis ensiklopedi. Dia mengatakan, Ustadz, nanti ke depan banyak anak-anak muda yang kawin beda agama jadi tren. Ush, kata saya, yang benar Pak. Iya, karena apa? Karena anak-anak sekarang dididik intelektualnya tetapi tidak diwadahi oleh iman. Bu, kubogoh mah Pak, boro-boro kolot. Allah we teh katingali sakitu we. Jelema geus bogoh mah hese dicarek sakitu we. Teteh, jangan nikah ya beda agama, kan nggak boleh. Nggak semua digugu Bu ti kolot mah. Allah we geus teu katingali. Ya, makanya dia menikah tanpa sepengetahuan kita. Lalu dia datang dan dia ngabari sudah kawin. Bisa terjadi seperti itu. Karena apa? Karena ibu bapak mendidik anak tidak diwadahi oleh iman. Saatnya 1, amal tanpa iman tidak diwadahi oleh iman, itu namanya mubazir. Dan ilmu tanpa diwadahi oleh iman itu takabur. Makanya nanti bakal banyak orang pintar tapi tidak percaya Allah. Bakal banyak orang-orang yang sekolahnya tinggi tapi dia tidak sholat. Dia tidak melakukan rukun Islam. Kenapa? Karena semakin pintar kalau tidak diwadahi oleh iman maka dia takabur. Sampai ada orang yang mengatakan kerenaun ibadah cantang tu di akhirat ge aya. Itulah Pak, hasil dari dia belajar tetapi tidak diwadahi oleh iman. Ibu-ibu, bapak-bapak, didik anak imannya dulu. Itu aja. Jangan dulu. Kan da pintar mah eta mah kumaha nuturkeun turunan eta mah. Hari budak hayang pintar, hari urang baheula belek. Ya, da kudu pintar mah da keta. Nanti yang penting imannya dulu, iman kuatkan dia. Kemudian yang kedua, siapa yang dia bulan Ramadan tidak diampuni dosanya oleh Allah? Yang kedua adalah apa? Orang-orang yang dia itu muslim, dia punya wadah, dia punya wadahnya, tetapi ternyata dia tidak puasa, tetapi airnya kotor. Kan ada orang yang Bu muslim tapi teu puasa, ditanya teh sakit enggak katanya. Nah teu puasa hoream we cenah teu. Ari mah nya nu yang dihampuran dosana ku Allah. Ya.
Gak mungkin orang seperti ini diampuni dosanya. Makanya saya menerangkan di mana-mana. Kalau ada warung nasi buka siang hari, mending tong ditutupan. Kayak nutup paruasa gerak tekati hari ngali, mending buka ke dengar areraheun. Bapak kalau dia makan kan dibuka kan eraheun kena bakal eureun geura. Ari ditarutupan baru nih atuh puguh barataheun. Ya. Bikin dia buka. Jadi katingali buka cana, katingali ieu malahan bukakeun pantona. Engke teh pan rek ngahuap teh eraheun daloba nu ningali. Ari ieu mah ditutupan geura bararuni. Jadi we baratah Pak. Beuki loba ini teu puasa teh atuh. Ya. Padahal itu aja. Bahkan orang yang dia bulan Ramadan datang muslim tapi tidak ada alasan yang jelas, ini nggak bisa diampuni dosanya yang seperti ini. Makanya ibu yang lagi menstruasi, yang hamil, yang kemudian menyusui, kenapa dia tidak puasa Ustadz? Apakah diampuni dosanya? Diampuni. Karena kata Rasulullah, darah haid mengampuni dosa dia walaupun dia sedang tidak puasa. Malah dalam satu hadis Bu, bahwa istri yang haid darahnya itu ketika dia menetes itu dosanya diampuni dosanya. Kalau dia menetes 10 kali berarti 10 dosanya diampuni oleh Allah. Makanya saya menyarankan kalau lagi bulan Ramadan tidak perlu disuntik haid. Agar apa? Karena disuntik haid supaya ingin tamat puasa belum tentu dosa kita diampuni. Tapi dengan darah haid keluar secara alami ada dosa-dosa yang diampuni oleh Allah. Begitu. Istri yang menyusui, dosanya diampuni walaupun tidak puasa Pak. Kenapa? Karena air susunya yang disedot oleh anaknya itu adalah limpahan-limpahan pahala dan mengkifarati dosa si ibu itu. Dan yang lagi hamil karena dia sedang mengandung dan membawa anak, maka dosanya pun diampuni oleh Allah. Hebat Allah mengatur seperti ini. Makanya tidak ada alasan orang yang di bulan Ramadan muslim untuk tidak puasa Pak, agar kita diampuni dosanya. Yang terakhir, yang ketiga, siapa yang tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan? Yaitu rubba shaimin, orang yang dia itu saum muslim, tetapi dia saumnya ilal atas wal ju, hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Dan ini paling banyak Bapak-bapak. Paruasa jelema nama, cuman dia tidak bisa Pak menghentikan ataupun sesuatu yang dapat merusak nilai puasa. Ini seperti orang yang airnya bersih tetapi wadahnya kotor. Ada 3 yang tidak diampuni oleh Allah di bulan Ramadan. 1, yang tidak punya wadah. 2, yang wadahnya bersih tapi airnya kotor, tetap tidak bisa diminum. Yang ketiga, yang dia itu kemudian kotor ataupun airnya kotor, wadahnya bersih. Bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan kita mengevaluasi. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita tahun ini adalah ibadah Ramadan yang akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Dengan catatan kita sudah melaksanakan ibadah saum bulan Ramadan, dan dengan catatan ibadah ini kemudian tidak diikuti dengan sesuatu yang dapat merusak nilai ibadah bulan Ramadan itu. Dan saya yakin Pak, indikatornya apa? Indikatornya apa? 1, orang yang diampuni dosanya di hari fitrah dia itu bahagia. Sakitu gampil saur Imam Asy-Syaukani, apabila orang itu bersih maka di hari Id ini bahagia dia Pak. Ibu bapak tanya, ini lagi bahagia gak hati-hati kita? Lamun rudet wae berarti masalah keneh sakitu. Kuduna tanggal hiji teh bagja ieu Pak. Ieu mah ngadon ngararudet. Ya. Sok bararunga, gabru, suami ataupun suami dipeluk kemudian menangis. Kan ada 1 tahun sekali cerikna ge atuh. Teh unggal poe atuh Pak. Ya, kemudian anak peluk begitu. Makanya guru saya dulu ketika masantren begini, pada waktu hati bersih, pikiran bersih dan perut bersih tanggal 1, riungkeun keluarga, ngadoa ke Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya, suami saya, istri saya dan anak-anak saya. Panjangkan usianya dan berikanlah yang terbaik bagi keluarga kami. Kenapa? Kata Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari, doa yang paling diijabah ketika hatinya lagi bahagia. Tah nuju bagja doa mah diijabah mah Pak. Tah ibu bapak ayeuna nuju baragjanya. Manfaatkan tanggal 1 ini karena semua lagi bahagia ini. Keun we isuk mah tanggal 2 beda deui mikirna. Nu penting tanggal 1 heula we ayeuna. Ngadoa ka Allah cing baresih Pak. Sok Bu tinggal jelema anu boga dosa ka urang hampura lah keur naon, keun bae anu dolim ka urang, doakeun we urang cing maju daripada ngadoakeun itu goreng. Kenapa? Karena orang yang dia itu diampuni dosanya. Yang kedua, dia tidak ada dendam. 1 bunga, 2 teu dendam. Lamun aya yang kurak kene dina hate berarti itu Pak.
belum diberesin oleh Allah. Dan yang terakhir, ciri orang diampuni dosa kata Ibnu Hajar, hidupnya semakin baik ke depannya. Nah, itulah indikatornya. Aidin aidat yang dirahmati Allah. Maka mudah-mudahan pertemuan ini saya closingkan dengan siapa orang yang celaka yang kedua, yaitu ida wajada abawahu, apabila dia menemukan kedua orang tuanya tetapi dia tidak dapat memasukkan dirinya ke surga. Kenapa hadis itu bergandengan dengan orang tua? Karena bulan Ramadan adalah momentum untuk menemui keduanya kalau masih ada. Ibu bapak, jangan sampai kita berziarah setelah dia meninggal, tapi ketika ada kita tidak pernah mengunjunginya. Kalau teh ari keur aya tara bisa dilengok, ari geus maot gerabu dararatang ka kuburan, jeung ka ditu ge lain ngadaroa, ngadon di pararoto. Foto haleupeun kuburan sebarkeun, ceuk kolot teh tingali cenah ari keur hirup tara da kadari ari geus maot kakara cenah Pak. Ini kenapa? Makanya Ibu, kenapa dia gabungkan? Karena Pak, momen yang sangat hebat di akhir Ramadan adalah keberadaan orang tua. Keberadaan orang tua. Saya menemukan kasus 2 tahun kemarin. Banyak orang tua yang demensia senilis. Banyak yang Alzheimer. Kenapa? Karena anak-anaknya yang dia seharusnya pulang. Itu kemarin tidak boleh. Mak mau tiasa uih teu kengeng cenah. Ayeuna nuju aya ieu, akhirnya ibunya langsung dia Alzheimer, ibunya demensia, bapaknya demensia. Begitu dikatakan, "Ieu mas geus teu inget nanaon," baru dia bisa datang. Tapi orang tuanya sudah tidak bisa apa-apa. Makanya momen sekarang mumpung masih ada, manfaatkan untuk minta doa dari mereka. Kenapa? Karena ternyata yang durhaka pada orang tua itu ternyata sakaratul mautnya itu susah. Walaupun ada hadis Alqamah yang mengatakan dia seorang yang getol ibadah, katanya zaman Nabi, dia getol ibadah, dia getol segala kebaikan dia lakukan, tetapi menjelang mati dia susah sakaratul mautnya. Lalu kata Rasulullah, katanya, lihat apakah masih ada orang tuanya? Ada ibunya. Lalu didatangkan ibunya. Lalu kemudian kata Rasul, aku akan bakar kalau tidak dimaafkan. Tapi ternyata hadis itu dhaif, hadis itu munkar. Karena ada seorang rawi namanya Abdul Waqid bin Abdurrahman, dia meriwayatkan ruwiyah dengan kalimat hadis munkar, maka hadis Alqamah itu adalah hadis yang tidak sahih. Tetapi ada hadis yang sahih, Pak. Satu Jurej kan begitu, ibunya dia sedang sholat, dipanggil oleh ibunya, Jurej. Dia terus, apakah dia mengikuti ibunya atau dia terus sholat? Bingung dalam pikiran Jurej. Akhirnya 3 kali ibunya memanggil, kemudian dia tidak menoleh. Akhirnya ibunya berdoa, jangan kau wafatkan ya Allah anakku Jurej sebelum dia bertemu dengan seorang pelacur. Itulah doanya Pak. Hebatnya orang tua. Makanya bulan Ramadan diakhiri dengan Idul Fitri, temui orang tua kita, minta doa mereka. Akhirnya apa Pak? Doa Jurej atau doa ibunya diijabah. Dan akhirnya Jurej itu didatangi seorang pelacur, tetapi karena dia betul-betul soleh, makanya dia tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Tapi itu sebagai gambaran, tidak boleh durhaka. Dipanggil saja itu sudah seperti itu. Kita lagi sholat Pak ya, ibu yang lagi sholat, ibu kita memanggil, neng, apal hadis Jurej, aya naon mah nuju sholat, entong ngomong atuh keur sholat. Ada hanes dibatalkeun, ada iya kenapa ngajawabkeun WA, nah hari ibu atuh. Jawab WA mah kudu manggil ke sholat atuh. Ini apabila dia ada panggilan yang urgen, maka itu berarti Bapak Ibu ini hebat sekali. Kedua, ini terakhir, ada hadis yang katanya yang mengatakan ada seorang istri yang dia itu punya ibu yang karenanya ibunya sakit. Kemudian dia tidak bisa dijenguk karena dia taat pada suaminya. Dia taat pada suaminya katanya. Sampai akhirnya ibunya meninggal dunia. Sampai dia mau menjenguk ibunya pun ketika mati itu tidak dijenguk. Karena apa? Karena dia taat kepada suaminya. Dalam hadis dikatakan si istri itu, si wanita itu masuk surga karena taat kepada ibu atau suaminya dibandingkan dengan kepada ibunya. Maaf, hadis itu juga hadis Israiliyat. Itu hadis dhaif banget itu. Ya. Moal aya tuh Pak. Salaki nepikeun kang halangan inungna maot wae teu meunang ngalayat. Di mana barina ge? Sadoraka-dorakana salaki ari inung bapana maot mah kudu dilayat dari. Ieu mah dilarang katanya dan dia masuk surga karena taat pada suaminya. Hadis itu dhaif, itu hadis Israiliyat. Tetapi tetap ada hadis yang sahih. Ketika Ibnu Umar dia punya istri yang ketika dibawa kepada Umar bin Khattab suruh diceraikan oleh Umar. Hei Ibnu Umar katanya, Abdullah bin Umar, kau ceraikan istrimu.
Kemudian kata Ibnu Umar, kenapa harus ceraikan? Saya mencintainya. Oh hibbuhu katanya, ya aku mencintai dia. Seorang Umar teh, pokoknya mah ceraikan. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah. Ibnu Umar datang kepada Nabi dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, istriku harus diceraikan oleh Umar bin Khattab. Kata Nabi, tolikha, ceraikan dia. Artinya hebat. Seorang ibu, seorang ayah itu akan membuat sebuah keputusan. Walaupun kita sering nyeri hati, tapi wayah nawe doa kolot mah diijabah. Ibu bapak, jangan sampai kita sering bertemu dengan klien kita, tapi dengan ibu bapak kita tidak pernah bertemu. Ya, sakalian urang sok piknik jeung batur, ari inung bapak tara dibawa. Ari jeung batur ka rumah makan teh getol, ari jeung inung bapak tara dibawa. Tah bawa inung urang tong era tungtun atuh. Bapak ibu sering bertemu dengan klien-klien kita yang terhebat, tapi ternyata dengan orang tua tidak. Ustadz, apa hubungannya Ramadan dengan orang tua? Disinilah momen doa orang tua kita diijabah oleh Allah. Yang sudah meninggal doakan oleh kita, dan yang masih ada sayangi mereka, karena itu adalah bahan surga bagi kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan hari ini ibu bapak semua menjadi manusia-manusia terbaik. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah bukan Ramadan yang terakhir bagi kita, karena kita menginginkan Ramadan yang akan datang lebih sempurna diampuni dosa-dosa kita.